Selamat malam saudara-saudaraku semua, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ike. Pada malam hari ini kita akan bersatu hati di dalam doa, kita akan merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulainya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh memohon ketenangan agar sabda Tuhan itu boleh menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita baca firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10, saya akan membacakan untuk saudara semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Saudara pasti tahu ya, ada di dunia ini yang usia makhluk hidup itu sangat panjang. Ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Umur manusia dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain di dunia ini bisa dikatakan relatif pendek dibandingkan dengan beberapa makhluk hidup yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ikan paus biru. Ikan paus biru itu bisa mencapai usia 110 tahun. Atau contoh lain lagi, ikan paus fin sampai 115 tahun. Lalu ubur-ubur dan gangga hidra yang ada di laut itu, usianya bisa mencapai 15.000 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan usia manusia, tentu usia makhluk hidup itu jauh lebih panjang. Manusia yang beruntung bisa usianya mencapai 100 tahun atau lebih. Tetapi dewasa ini jarang sekali ada yang manusia usianya lebih dari 100 tahun. Di beberapa negara maju hanya beberapa orang saja. Atau kalau di Indonesia kita sebut orang-orang lama gitu ya. Orang-orang dulu itu usianya sampai 100 tahun lebih gitu ya. Nah, saudara, dengan fakta kehidupan yang kurang bisa membesarkan hati kita karena manusia cenderung punya usia yang pendek, gitu ya. Manusia cenderung untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya, untuk menghibur. Wah, usia saya tidak panjang, gitu ya. Wah, hidup ini singkat sekali. Maka hidup yang singkat itu, dan karena itu manusia ingin mencari kepuasan dan kebahagiaan sebesar mungkin di bumi ini selagi masih bisa. Untuk itu, mungkin orang akan memilih salah satu dari cara hidup seperti ini. Misalnya, untuk menghibur bahwa, wah, usia saya itu tidak panjang, hidup ini singkat, maka ada orang yang memilih untuk hidup sederhana agar pikirannya tenang. Lalu ada orang yang memilih menikmati hidup selagi masih bisa. Ada lagi orang yang memilih untuk menyibukkan diri agar penderitaannya terlupakan. Ada lagi tipe manusia yang bekerja keras untuk mencari kepuasan dan kesuksesan. Ada juga orang yang membaktikan hidup sepenuhnya untuk orang lain. Dan masih banyak lagi jalan atau cara-cara lain
untuk menghibur diri atas kenyataan bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Walaupun cara-cara itu ditempuh, tetapi makna kehidupan ini masih belum bisa terjawab. Apakah manusia hanya hidup untuk mencari kebahagiaan di bumi ini? Apakah hidup itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Adakah kebahagiaan yang sejati di bumi? Dan pertanyaan apa yang akan terjadi setelah hidup ini? Nah, saudara, di dalam bacaan Alkitab kita tadi, dalam ayat tadi, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa dia telah menerima kasih karunia Allah, dan karena itu ia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya, ia telah bekerja lebih keras daripada orang lain karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Paulus bekerja keras sampai kematiannya di umur 60 tahun sebagai seorang martir di Roma. Hidup Paulus boleh dibilang cukup singkat, tetapi padat. Hidupnya digunakan secara efektif untuk hal-hal yang baik bagi dunia maupun bagi surga. Bagi Paulus, hidup bukan mencari persoalan, tetapi menghadapi persoalan. Hidup bukan hanya lari dari kenyataan, tetapi merasa cukup dan bahagia dalam setiap keadaan. Kebahagiaan bukan didapat dengan hidup pasif yang menghindari tantangan, tapi dengan keberanian dan perjuangan menegakkan kebenaran Tuhan. Saudaraku, pada hari ini Rasul Paulus mengajak kita untuk bersyukur atas karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan terus bekerja dengan lebih keras untuk mengupayakan kebenaran Tuhan di dunia ini. Sehingga nanti ketika kelak kita kembali pulang ke surga, kita sudah hidup dengan padat. Walaupun usia hidup kita singkat, tetapi kita hidup dengan berkualitas dan padat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Berilah kami hasrat untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami untuk tidak mudah lelah, putus asa, bahkan kecewa dengan keadaan di sekeliling kami. Sebaliknya, biarlah keadaan yang terjadi di sekeliling kami mendorong hasrat berkarya dan berpelayanan kami, agar hari-hari kami yang singkat ini boleh kami penuhi dengan kehidupan yang berkualitas. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami terus mendoakan kondisi negeri kami yang mulai menunjukkan perbaikan dalam kondisi COVID-19. Namun kami juga terus mengingat mereka yang bergumul dan berjuang melawan sakit penyakit dalam tubuh mereka, mereka yang berjuang di dalam virus COVID-19 maupun mereka yang berjuang di tengah sakit penyakit lain. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tolonglah pemerintah kami, ya Tuhan, yang terus berupaya dengan segala ikhtiar untuk kebaikan dan kesejahteraan negeri kami. Ya Tuhan, sungguh kami beriman bahwa di dalam pergumulan yang kami dan saudara kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kini kami hendak beristirahat, biarlah kami boleh merasakan ketenangan dan hangatnya kasih sayang Tuhan.
Amin. Saudaraku semua, demikianlah bersatu hati dalam doa edisi Selasa 14 September 2021. Sampai jumpa lagi dalam bersatu hati dalam doa dalam edisi yang lain. Tuhan menyertai saudara.